Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi bareng Widi. Semoga kalian gak bosen ya ngeliat muka gue seminggu sekali. Gimana kabarnya guys? Aman-aman semua ya? Harapan gue masih sama, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, di episode 7 kemarin yang kita bahas bangsa Nisnas, alhamdulillah gue mendapatkan respon yang baik. Banyak juga yang udah nonton. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih ya buat kalian yang udah berkenan nonton videonya dari awal sampai selesai. Nah, di video itu ada salah satu anak kelas yang nge-request ke gue untuk membahas sebuah teori yang kebetulan teori ini gue pernah baca-baca juga, dan kebetulan juga gue suka sama hal-hal yang berbau konspirasi, misteri, ataupun horor yang kayak gini. Itu juga yang melatar belakangi akhirnya gue membangun kelas pertama. Sebisa mungkin gue pelajari materinya, gue cari lagi sumbernya sebanyak mungkin, gue baca-baca ulang. Dan ya, di episode 9 ini gue akan ceritakan kepada kalian sebuah teori konspirasi tentang adanya sebuah lubang besar di kutub utara yang menghubungkan antara dunia kita di bagian atas dengan peradaban yang berada di rongga bumi, atau yang sering disebut sebagai Hollow Earth, atau bisa juga sering disebut sebagai Agartha. Kita masuk di kelas pertama. Agartha, sebuah peradaban bawah tanah yang sangat maju, tersembunyi jauh di bawah permukaan bumi. Desas-desus yang beredar bilang bahwa pusat Agartha berada di bawah kutub utara atau kutub selatan. Sebagian orang juga ada yang percaya nih guys, bahwa pintu masuk menuju Agartha itu ada di beberapa tempat di bagian atas bumi. Salah satunya di pegunungan Himalaya. Kemudian ada juga yang bilang di Gurun Gobi dan tempat-tempat mistis lainnya. Dari mana sih awalnya muncul desas-desus tentang Agartha? Nah, sebetulnya cerita tentang Hollow Earth atau bumi berongga itu udah ada sejak abad ke-17 guys. Banyak yang meyakini Agartha ini muncul dari cerita-cerita beberapa literasi atau kepercayaan gitu ya. Di antaranya ada mitologi timur, kayak cerita tentang Shambhala dari Tibet. Nah, jadi di kepercayaan Hindu atau Buddha ini ada yang dikenal sebagai Shambhala, kerajaan tersembunyi penuh dengan kebijaksanaan dan katanya nggak gampang ditemuin gitu guys oleh orang-orang sembarangan. Jadi hanya mereka yang berhati bersih aja. Kemudian dari okultisme barat, khususnya untuk tokoh seperti Helena Blavatsky dan juga teori-teori teosofinya. Nah, ini kita maju ke abad 19 ya. Jadi Helena Blavatsky ini adalah tokoh besar dalam dunia spiritual dan esoterik modern. Helena membawa ide bahwa ada Masters of Wisdom yang mendiami bumi bagian bawah. Dipercaya makhluk-makhluk atau entitas ini mendorong atau memandu manusia di bagian atas untuk berevolusi. Mulai dari sini nih katanya Agartha masuk atau mulai dibahas di ranah spiritual. Ada juga ekspedisi Nazi ke Tibet. Ini bagian konspiratif historis yang paling juicy. Jadi ada kabar bahwa Nazi Jerman lewat Ahnenerbe sorry kalau gue salah pelafalan ya. Ini unit riset pseudo arkeologi mereka. Nah, di bawah pimpinan Adolf Hitler, Nazi pernah mengirim ekspedisi ke Tibet untuk mencari ras Arya Purba atau pintu masuk menuju Agartha atau Shambhala. Walaupun memang teori ini nggak pernah punya bukti kuat, tapi sering dijadikan bahan untuk teori konspirasi besar. Lalu ada juga nih kisah tentang Laksamana Richard Byrd, asal Amerika Serikat yang memimpin ekspedisi ke kutub. Ini buat kalian yang sering nonton teori konspirasi, terutama Agartha, pasti pernah dengar cerita tentang Laksamana Richard Byrd ini. Jadi dia memimpin ekspedisi ke kutub guys. Dan pada saat itu dikatakan di dalam sebuah
dokumen rahasia yang ini sebetulnya juga belum terbukti keasliannya ya. Beliau dikatakan masuk ke dalam sebuah wilayah yang tidak tercatat di peta. Lalu beliau bertemu dengan makhluk-makhluk cerdas yang mendiami bagian bawah bumi. Dari cerita yang berkembang di masyarakat, biasanya Agartha digambarkan sebagai dunia yang penuh cahaya guys. Entah ini penuh cahaya seperti apa, apakah ada matahari di dalam bumi, atau pengertian lain atau makna lain gitu ya. Tapi memang digambarkan Agartha adalah dunia yang penuh cahaya, yang dihuni oleh makhluk-makhluk cerdas, yang kadang-kadang disebut juga sebagai Ascended Masters. Sebagai contoh, di Tibet sendiri, banyak para biku atau biksu ya, yang membahas tentang sebuah kota yang berada jauh di dalam pegunungan Himalaya. Mereka meyakini Agartha ini adalah sebuah sistem bawah tanah yang saling terhubung dengan pusat kota berada di bawah Asia Tengah. Kotanya bercahaya, peradaban yang maju dan juga damai, serta makhluk atau penduduk-penduduknya yang lebih tua dari manusia-manusia yang berada di bumi bagian atas. Ternyata konsep ini juga muncul di budaya dan belahan bumi lainnya guys. Di antaranya ada suku Hopi di Amerika Serikat. Mereka ini punya cerita atau legenda tentang orang semut yang tinggal di bawah tanah dan membantu leluhur mereka untuk bertahan dari kehancuran dunia. Kemudian di Eropa, ada juga legenda tentang orang bawah tanah di cerita rakyat bangsa Celtic, Nordik, bahkan Yunani kuno lewat cerita Hades. Ini bukan neraka ya, tapi lapisan lain dari sebuah eksistensi. Jadi kayak semacam ada pola yang sama di setiap budaya atau kepercayaan yang saling bersinggungan. Mirip-mirip gitu ya guys. Bahwa di bawah dunia atau di bawah bumi tempat kita berpijak ini ada kehidupan lain yang lebih tua, yang lebih maju, dan lebih tersembunyi dari apapun yang bisa kita jangkau. Gue ajak kalian mundur ke abad ke-17. Ada nih guys, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Edmund Halley. Betul, ini orang yang namanya dipakai di komet Halley, dia penemunya. Jadi Halley mengajukan teori bahwa di bumi yang kita tinggali ini sebetulnya ada lapisan lain di bawahnya yang bisa dihuni. Menurut Halley, ada beberapa lapisan bola di dalam bumi, satu di dalam yang lainnya. Jadi semacam bola raksasa berongga. Di masa itu, teori Halley ini dicemooh guys, disambut dingin lah oleh para ilmuwan. But somehow, entah kenapa, konsep bumi berongga ini justru malah bertahan di kalangan okultis, spiritualis, bahkan penjelajah. Ada nih salah satunya, John Cliff Symes. Beliau ini adalah mantan perwira militer Amerika Serikat yang mengklaim bahwa ada dua lubang raksasa di kutub utara dan selatan yang menjadi gerbang masuk menuju dunia bawah bumi. Kenapa kok teori ini bisa bertahan berabad-abad lamanya guys? Jawaban yang paling memungkinkan karena adanya saksi mata atau pengalaman dari para penjelajah kutub, dan yang paling terkenal salah satunya itu tadi, Laksamana Richard Byrd. Nah, dalam kesempatannya berekspedisi menuju ke kutub utara dan kutub selatan di pertengahan abad ke-20, Byrd ini mengaku sempat bertemu atau melihat ya sebuah lanskap aneh di sekitaran kutub utara yang mana ada lembah hijau, kemudian sungai, dan juga dia sempat melihat ada binatang yang makhluk hidup ya, besar yang menyerupai mamut. Ini nenek moyangnya gajah ya guys. Dan dia juga menulis di sebuah jurnal yang tidak resmi dan berkata di dalam jurnalnya itu bahwa dia sempat bertemu dengan makhluk hidup atau entitas tertentu ya, ini berbentuk manusia, berambut pirang terang yang memberi peringatan kepada manusia tentang bahaya senjata nuklir. Tentu saja pihak militer AS membantah semua pernyataan Byrd. Tapi anehnya, sepulangnya Byrd dari ekspedisi tersebut,
tidak ada lagi misi besar-besaran ke kutub yang dilakukan secara terbuka. Kita balik ke Agartha. Jadi dalam banyak versi cerita, Agartha ini digambarkan bukan hanya tempat guys, tapi juga kerajaan. Sebuah sistem sosial dan spiritual yang sangat amat tertutup, yang dipimpin oleh satu sosok atau entitas yang disebut Raja Dunia. Ini bukan raja dalam artian politik ya, no. Tapi lebih kepada entitas spiritual tertinggi, penjaga pengetahuan kuno yang dipercaya bisa menyatukan seluruh umat manusia lewat jalur metafisik. Karena katanya kan Agartha ini merupakan sumber dari semua kebijaksanaan masa lalu. Ya di antaranya ada teknologi anti gravitasi, kemudian energi bebas, kemampuan telepati, bahkan ada mesin untuk melihat ke masa lalu atau time capsule. Beberapa aliran esoterik di barat percaya bahwa Agartha adalah tempat asal dari energi Vril. Ini adalah sebuah energi spiritual yang katanya pernah dipelajari oleh beberapa kelompok rahasia di Eropa, termasuk Vril Society di era Nazi Jerman. Nah, tadi kan gue sempat mention bahwa Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler itu pernah mengirimkan ekspedisi ke Tibet. Nah, ini benar-benar terjadi guys, bahwa Nazi dulunya pernah mengirimkan gitu ya, pasukan atau ekspedisi ke Tibet di tahun 1938. Alasan resminya, ya tadi gue sebut juga bahwa mereka ingin meneliti bangsa atau ras Arya. Namun banyak masyarakat yang meyakini bahwa tujuan sebenarnya Nazi mengirim ekspedisi ke Tibet itu untuk mencari gerbang atau jalur masuk menuju ke Agartha. Nah sekarang pertanyaan mendasar yang udah pasti deh muncul di kepala kita semua ya. Sejak awal kita dengar cerita tentang Agartha ini. Bahwa kalau memang beneran Agartha ada, eksis, di mana pintu masuknya? Nah di sini guys banyak teori berkembang. Seperti contohnya tadi ya, pernyataan John Cliff Symes dan juga Laksamana Bird bahwa terdapat lubang raksasa di wilayah kutub utara dan selatan, yang mana lubang-lubang ini ditutupi kabut tebal, kemudian dijaga ketat oleh militer atau bahkan ilusi optik buatan. Yang lain percaya bahwa pintu masuk Agartha tersebar luas di titik-titik energi bumi yang biasanya disebut ley lines. Ley lines ini sendiri adalah garis lurus imajiner yang menghubungkan situs-situs bersejarah, monumen, dan tempat-tempat penting lainnya guys. Ya seperti contohnya pegunungan Himalaya, Gurun Gobi, kemudian gua-gua dalam di wilayah Amazon, dan juga Kalimantan. Yes, Kalimantan Indonesia. Ternyata jauh juga ya, dari kutub utara sampai ke Kalimantan. Masuk list juga dari pintu masuk Agartha. Ada lagi nih, literasi lain yang menyebut bahwa Agartha bisa diakses dari segitiga Bermuda, kemudian Gua Mammoth di Kentucky, Amerika Serikat, dan juga pegunungan Himalaya. Dalam tulisan Alexander, seorang penulis di abad ke-19, yang beliau memang sering menyuarakan tentang Agartha, di sana disebutkan bahwa Agartha bisa diakses jika anarki digantikan dengan sinarki. Nah, anarki ini kekacauan artinya ya guys. Sinarki berarti kebalikannya, yaitu kehidupan yang harmonis, kesejahteraan, serta kebaikan-kebaikan lainnya. Dan lagi-lagi guys, cerita ini bukan datang dari 1-2 orang aja, tapi dari puluhan, bahkan ratusan saksi mata. Apakah mereka berhalusinasi? Atau memang ada sesuatu yang tidak boleh diketahui publik? Pertanyaan kedua guys, yang gak kalah penting nih. Jika memang Agartha itu nyata dan eksis, kenapa harus disembunyikan? Nah, ada satu teori ekstrim yang mencuat bahwa katanya Agartha ini adalah cerminan manusia di masa depan. Mereka telah mencapai puncak peradaban, yang mana yaitu spiritualitas tinggi, kemudian energi bersih, kehidupan damai tanpa peperangan, dan kehidupan tanpa uang. Dan mereka tahu kita manusia yang masih berada di bumi bagian atas belum siap menerima itu. Apakah mereka menunggu atau justru mereka menjaga kita? No one knows, nggak ada yang tahu guys. Karena dari beberapa versi cerita yang menyebar di masyarakat juga ya, sebetulnya
Penduduk Agartha itu dulunya ya manusia biasa seperti kita juga. Peradaban mereka mundur atau berpindah atau masuk bermigrasi ke dalam bumi setelah terjadi bencana besar. Either itu banjir besar atau perang besar di zaman purba. Yang pasti dunia bawah ini bukan cuma sekedar cerita anak-anak guys. Agartha adalah sebuah mitos yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan layaknya sebuah mitos yang berkembang berabad-abad lamanya, biasanya bisa jadi memang ada sesuatu yang lebih dari sekedar dongeng. Dari beberapa sumber yang berhasil gue rangkum, gue juga menemukan nih isu yang beredar di publik terkait dengan Agartha dan Hollow Earth. Karena kan ya itu tadi yang gue bilang ya, teori ini berkembang selama puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Nah, menariknya di sini adalah isu-isu ini justru datang dari bukan sembarang orang, guys. Beberapa di antaranya muncul dari ya mantan perwira militer, kemudian ada juga mantan peneliti, bahkan dari dokumen intelijen yang bocor. Salah satu yang paling sering dibahas adalah adanya dugaan bahwa Kutub Utara dan Kutub Selatan sengaja disensor oleh citra satelit guys. Ya, terutama di Google Earth ya. Banyak penelusur digital yang menemukan area blur atau bolong persis di titik kutub. Apakah ini murni kesalahan pemetaan atau memang ada sesuatu yang gak boleh kita lihat? Lalu ada juga isu tentang proyek-proyek besar bawah tanah yang dibangun oleh pemerintah sebuah negara, yang misalnya di UMB, DUMB, atau Deep Underground Military Bases di Amerika Serikat yang katanya terhubung dengan jaringan kereta magnetik super cepat. Mirip seperti deskripsi terowongan Agartha. Ada juga nih yang meyakini bahwa Area 51, Area 51, dan Dulce Bases di New Mexico itu merupakan akses atau gerbang awal untuk masuk ke bumi bagian dalam. Bukan untuk menyimpan alien, melainkan untuk merahasiakan kerjasama dengan peradaban bawah tanah. Di Rusia, ada kisah legendaris tentang Well to Hell atau Kola Super Deep Borehole, sebuah pengeboran terdalam yang pernah dilakukan di Kola Peninsula. Pada suatu hari, ketika pengeboran mereka sudah sampai di titik kedalaman lebih dari 12 km, tiba-tiba mereka menghentikan pengeboran. Alasannya, secara resmi mereka mengatakan suhu ekstrim. Namun, yang lebih kontroversial adalah klaim bahwa mikrofon geologis mereka menangkap adanya suara jeritan manusia pada kedalaman tersebut. Itu dia tadi guys, as you wish, the one and only Agartha. Ya mungkin gue pribadi atau kita gitu ya, nggak akan pernah tahu secara pasti apakah Agartha memang benar ada atau ilusi manusia aja. Tapi kan ya misteri itu nggak selamanya harus bisa dipecahkan guys. Terkadang misteri ada untuk menjadi pengingat aja buat kita bahwa dunia ini jauh lebih luas, lebih tua, dan lebih kompleks dari apapun yang pernah kita kira. Gimana menurut kalian? Komen ya di bawah. Gue pengen tahu pendapat kalian tentang teori Agartha atau Hollow Earth ini. Kalau gue pribadi jujur, gue suka sama hal-hal yang berbau konspirasi. Justru gue berharap di masa depan, entah kapan gitu ya, gue bisa ikut ekspedisi ke Kutub Utara untuk buktiin langsung kayak apa sih sebetulnya dinding Kutub Utara itu, yang katanya di baliknya ada dunia atau peradaban lain gitu ya. Atau ya untuk membuktikan beneran ada lubang raksasa itu atau enggak gitu. Makasih udah nonton. Buat kalian semua, dukung terus kelas pertama dengan cara klik tombol subscribe, nyalain loncengnya supaya kalian tahu kalau ada kelas baru. Like video ini kalau kalian suka, share sebanyak-banyaknya ke circle kalian, dan komen ya. Kira-kira cerita apa lagi nih yang seru untuk kita bahas di kelas berikutnya. Follow juga Instagram gue @fishmal.
Gue pamit undur diri guys. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Adios.